Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu kembali kita hari ini Jumat tanggal 22 Januari 2021. Hari ini kita akan membahas perbandingan pertemuan ketiga. Kompetensi dasarnya masih sama 34 dan 44. Semoga hari ini semuanya lebih baik dan tetap semangat ya. Oke, ini peta konsepnya masih sama. Kita sudah mempelajari ini arti perbandingan, skala, perbandingan senilai, maka yang terakhir adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, ini perbandingan berbalik nilai. Coba perhatikan dulu contohnya supaya nanti bisa lebih paham apa itu perbandingan berbalik nilai. Contohnya ini. Alif mempunyai 80 batang coklat yang akan dibagikan kepada teman-temannya dengan jumlah yang sama. 80 coklat dengan jumlah yang sama. Kita buat tabel seperti ini, ilustrasinya seperti ini, banyaknya satu anak memperoleh 80 coklat, kemudian kalau 2, 40, 4 anak 20, 5 anak berapa kira-kira? Ya, kita lihat dulu. Ini 1/2, nilainya 1/2. Ini 80/40. Berarti agar dia menjadi perbandingan berbalik nilai, maka 40/80-nya Ibu balik. Sehingga perbandingannya akan sama menjadi 1/2. Jadi di sini letaknya. Sebentar kita tandain dulu pakai pulpen. Oke, di sini letaknya. Ini perbandingannya 1/2. Ini 2/1. Supaya menjadi 2/1, maka ini kita balik. Kita balik ini seperti ini. Ini kan sama aja 1/2. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi kita balik supaya dia memiliki nilai yang sama. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan mencari nilai Y? Caranya gimana? Oke. Kita mulai dari sini. 4/5, ini ya, 4/5 sama dengan, karena dia berbalik nilai, kan tentunya semakin banyak anaknya makin banyak, yang akan dibagikan pada anak yang banyak, tentunya jumlah coklatnya semakin berkurang. Ininya bertambah, ya kan? Tapi coklat yang diberikan semakin berkurang, maka dia berlawanan, makanya disebut perbandingan berbalik nilai. Sehingga bagaimana misalkan tinggal 4/5 sama dengan ini dibalik, Y/20. Terus kalau sudah diapain? Dikali silang. 5 dikalikan Y seperti biasa, kemudian 4 dikalikan ke 20. Ini ya. Maka hasilnya adalah 4 kali 20 dibagi 5. Hasilnya adalah 16. Maka jawabannya adalah 16. Di sini 16. Namanya perbandingan berbalik nilai. Ya. Oke, kita coba lagi. Rambo berangkat ke sekolah dengan sepeda motor yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Dan tiba di sekolahnya dalam waktu 2 jam. Jika Rambo melaju dengan kecepatan 50 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan Rambo untuk sampai di sekolah? Seperti biasa kita urai dulu. Kalau kecepatannya 80 km, tiba dalam waktu 2 jam. 2 jam sampainya. Oke. Kalau 50 km, berapa jam? Ini kita mau cari. Oke. Berarti kalau dari sini bisa kita lihat kecepatannya 80 ke 50 ya. Berarti ini, terus waktu yang diperlukan kira-kira kalau dia semakin cepat ya, 50 km itu, kalau 80 km kan cepat. Kalau 50 km per jam kan berarti semakin 50 km per jam berarti semakin berkurang ya. Kecepatannya semakin berkurang. Tetapi jarak waktu dia untuk sampainya tentunya semakin lama, ini tambah plus gitu ya. Sehingga ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau soal dengan kecepatannya 80 km sampai dalam waktu 2 jam. Berarti kalau 50 km berarti kan kecepatannya berkurang. Berarti nyampainya semakin lama. Berarti waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi cara mengerjakannya tinggal 80/50 sama dengan ini dibalik.
Y-nya di atas, ini baru 2. Di situ letak perbedaannya itu ya. Oke, kemudian sama kita kali silang 50 dikalikan Y, 80 dikalikan 2. Yang kita butuhkan adalah berapa Y. Sehingga semuanya dibagi 50 ya, maka jadi seperti ini. Maka hasilnya adalah 3,2 jam. Jawabannya adalah 3,2 jam. Oke, paham ya? Jadi apa sih perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran, di mana jika salah satu besaran nilai bertambah, maka besaran lainnya berkurang. Dan sebaliknya. Kayak contoh tadi, kecepatan dengan waktu. Oke, kita coba lagi. Contohnya ini, suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 20 hari apabila dikerjakan oleh 24 pekerja. 20 hari, 24 pekerja. Agar pekerjaan itu dapat selesai dalam waktu 15 hari. Berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan? Kita uraikan dulu. Kalau 24 pekerja, 20 hari. Kalau 15 hari harus selesai, berapa pekerjanya yang dibutuhkan? Ayo, berarti kalau 24 pekerja, selesai dalam waktu 20 hari. Tapi kalau harinya mau dicepetin, berarti jumlah pekerjanya bertambah ya. Berarti jumlah pekerjanya bertambah, harinya berkurang. Nah, ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Berarti cara ngerjainnya tinggal dibalik. Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Tinggal dibalik. Lihat posisinya kan 20 per 15 jadi 15 per 20 ya. Ini lihat nih. 20. Kita balik jadi 15 per 20. Sama, kita kali silang. Dapat Y-nya adalah 32 pekerja. Maka jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 32 pekerja agar pekerjaan tadi selesai dalam waktu 15 hari. Oke, gampang? Lanjut, contoh berikutnya. Oke, seorang peternak mempunyai persediaan pakan ternak untuk 72 ekor bebek selama 10 hari. Peternak itu membeli 8 ekor lagi. Maka dalam beberapa hari pakan itu akan habis. Tentu kan dalam berapa hari persediaan makan akan habis. Oke. 72 ekor bebek 10 hari. Coba lihat soalnya. Peternak itu membeli 8 ekor bebek lagi. Berarti jumlah bebeknya menjadi berapa? 80. Dari mana 80? Kan dia sudah punya 72. Kemudian beli lagi 8. Maka jadi 80 ekor bebek. Pertanyaannya, jadi pakannya akan habis dalam berapa hari? Tuh. Ini bebeknya bertambah. Bebeknya bertambah, berarti logikanya kalau jumlah bebeknya bertambah, maka akan semakin cepat habis pakannya. Ya, berarti ini namanya perbandingan berbalik nilai. Udah tinggal kita buat seperti ini lalu ininya lagi-lagi dibalik. Lihat. H per 10 jadi 10 per H jadi H per 10. Kalau sudah kali silang. Kemudian dicari berapa nilai H-nya? 9 hari. Berarti jawabannya adalah 9 hari. Itu ya. Jadi pada saat mengerjakan perbandingan berbalik nilai maupun senilai, diurai dulu. Cari tahu dulu, dia senilai atau berbalik nilai. Jadi nggak bisa langsung, oh kaliin aja Bu, dapat jawabannya. Nah, dibaca soalnya, biasakan dibaca soalnya. Ya, oke. Oke. Oh, ada satu lagi. Masih soal yang sama. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Kita tulis dulu. Agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 12 hari, nah, ini soalnya agak beda dikit, naik dikit dari yang tadi levelnya. Jadi yang ditanya adalah banyak tambahan pekerja yang diperlukan. Kalau 24 orang 20 hari. Kemudian pekerjaan tadi harus selesai selama 12 hari. Pertanyaannya berapa nambahnya? Kita cari dulu kayak tadi, Y-nya. Sama. Ini tinggal dibalik ya. Karena kalau soal persediaan makan itu ciri-cirinya jadi soal perbandingan berbalik nilai. Oke, kita cari dulu berapa Y-nya, kali silang. Seperti biasa, kali silang ke sini.
kemudian 24 kali 20. Berapa Y-nya? Maka Y-nya dapat 40 orang. Berarti kalau 12 hari diperlukan 40 orang. Sementara dia sudah punya 24 orang nih. Sudah ada 24 orang, kemudian kalau 12 hari butuhnya 40 orang. Maka berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Tambahannya berarti tinggal kita kurang. 40 dikurangin 24, hasilnya 16 orang. Maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 16 orang. Itu ya, dibedakan dengan soal yang sebelumnya. Soal ini yang ditanya adalah banyak tambahan pekerja. Sehingga ketika mengerjakan soal, ada soal cerita, dibaca dulu yang ditanya apa. Gitu ya. Oke, materi hari ini silakan dipelajari lagi, dicoba lagi agar lebih paham lagi. Terima kasih anak-anak semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Ayo, pantaskan diri kalian menjadi orang sukses. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.